Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurhediati, SH.MH. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya mengambil konsentrasi Hukum Perdata. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah hak kekayaan intelektual. Pada mata kuliah hak kekayaan intelektual memiliki bobot 2 SKS dengan diajarkan di semester 4. Mata kuliah hak kekayaan intelektual harus sudah menempuh mata kuliah hukum perdata dan hukum dagang. Dosen pengampu di mata kuliah hak kekayaan intelektual yang pertama adalah Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum SH KN MH, Lili Triana SH MHum, Erna Suswanti SH MH, saya sendiri Febri Nurhediati SH MH, kemudian Bapak Setio Utomo SH MKN, yang terakhir Ibu Kaurunisa Asufi SH MKN. Deskripsi mata kuliah hak kekayaan intelektual, di sini mahasiswa mampu berpikir sehingga didapatkan pemahaman secara komprehensif akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Mahasiswa menguasai, mengembangkan, dan menggunakan ilmu hak kekayaan intelektual dengan metode penyelesaian sengketa kasus seperti kasus hak cipta, hak merek, hak rahasia dagang, hak desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetika. Mahasiswa mampu memahami, menyelesaikan masalah-masalah hak kekayaan intelektual dan mampu menyusun penelitian terkait hak kekayaan intelektual. Capaian pembelajaran program studi pada mata kuliah hak kekayaan intelektual merupakan salah satu mata kuliah MKK, mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mahasiswa mampu membedakan penggolongan di dalam hak kekayaan intelektual agar dapat mengidentifikasi, mengantisipasi, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di bidang hak kekayaan intelektual, kemudian diimplementasikan di bidang keahlian dan keterampilannya. Capaian pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual, di sini mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar hak kekayaan intelektual dan mampu membedakan penggolongan di dalam hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek indikasi geografis, hak rahasia dagang, hak desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetika. Metode pembelajaran di sini saya memakai DAI, Delivery Interaction Assessment. Saya mengajarkan, menjelaskan di dalam perkuliahan diselingi dengan sesi tanya jawab, interaksi langsung kepada mahasiswa. Kemudian saya memberikan penilaian langsung di dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah PBL, Problem Based Learning. Saya memberikan kasus-kasus, ya, contoh-contoh kasus yang terjadi pada hak kekayaan intelektual, kemudian didiskusikan, dipecahkan permasalahannya oleh mahasiswa-mahasiswa di dalam perkuliahan. Materi-materi pokok pada hak kekayaan intelektual adalah yang pertama adalah dasar-dasar hak
kekayaan intelektual, definisi, dan ruang lingkup. Yang kedua adalah hubungan hak kekayaan intelektual dengan bidang kajian hukum lainnya. Hak cipta, yang keempat adalah hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak merek dan indikasi geografis, hak rahasia dagang, hak perlindungan varietas tanaman, dan yang terakhir, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetika. Total pertemuan pada mata kuliah hak kekayaan intelektual adalah 16 pertemuan, 14 pertemuan diisi dengan perkuliahan, sekali pertemuan UTS, dan sekali pertemuan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran pada mata kuliah hak kekayaan intelektual, yang pertama klasikal, ya, di dalam kelas, kemudian Zoom meeting, ya, secara online, kemudian terakhir adalah Google Classroom, di mana aplikasi Google Classroom tersebut saya isi untuk tugas-tugas dan materi-materi perkuliahan yang sudah saya berikan di dalam Zoom meeting. Evaluasi perkuliahan mata kuliah hak kekayaan intelektual, yang pertama adalah 10%, yakni nilai afektif, dilihat dari nilai absensi perkuliahan pada mahasiswa tersebut, kemudian keaktifan mahasiswa di dalam perkuliahan. Kemudian 40% ujian tengah semester, 50% ujian akhir semester. Kontrak perkuliahan mata kuliah hak kekayaan intelektual, di sini perkuliahan dapat dilakukan secara online atau offline, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Batas keterlambatan 15 menit. Jika dilakukan secara online, maka mahasiswa wajib menyalakan kamera sampai akhir perkuliahan. Jika tidak hadir, mahasiswa tersebut wajib melampirkan surat izin. Selamat mengikuti perkuliahan hak kekayaan intelektual. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta hasil yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Pertemuan pertama ini, hari ini kita akan memulai pertemuan pertama, yaitu mengenai dasar-dasar hak kekayaan intelektual, ya, yang di dalamnya ada definisi dan ruang lingkup, ya. Oke, sebelum dengan saya kan sudah pernah ketemu ya, di selain kelas hak kekayaan intelektual itu adalah kelas hukum dagang. Oke, coba saya kan sudah pernah menyinggung sedikit ya mengenai hak kekayaan intelektual, ya. Coba saya minta Adelia Salsabila, apa yang kamu ketahui mengenai hak kekayaan intelektual? Ibu, jadi hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuan yang memiliki nilai komersial. Itu aja Bu yang saya tahu, Ibu. Oke, coba Wahyuni, hak kekayaan intelektual itu apa Wahyuni? Yang kamu ingat mengenai hak kekayaan intelektual pada mata kuliah hukum dagang dengan saya dulu ya. Berarti hak, tadi teman kamu bilang hak eksklusif. Kemudian apa Wahyuni? Kalau menurut saya itu hak yang timbul dari intelektual manusia. Hak yang timbul oleh intelektual manusia. Oke. Kalau kita lihat mengenai pengertian dari hak kekayaan intelektual di sini itu intelektual manusia, ya. Sebuah intelektual manusia yang bersifat baik tradisional, kuno atau modern, ya. Intelektual tersebut ya melahirkan suatu ide-ide. Nah, ide-ide tersebut diimplementasikan pada sebuah
kreativitas. Nah, kreativitas tersebut menghasilkan sebuah karya-karya tertentu. Nah, karya-karya tertentu ini kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, di sini ya kita lihat kekayaan intelektual di sini dibagi dua, kepemilikan komunal dan personal, ya, seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan yang terakhir adalah sumber daya genetika. Nah, kemudian kepemilikan personal itu dibagi dua lagi, ya, hak cipta dan hak milik industri. Nah, hak milik industri itu adalah hak merek, hak desain industri, paten, rahasia dagang, DTLST, dan terakhir adalah varietas tanaman. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya mengenai penggolongan mengenai hak KI ini ya. Oke, nah di sini kita lihat dasar hukumnya ya. Satu-satu ya, hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Nomor 13 2016, 31 Tahun 2000 ya. Kita lihat di sini ya, bisa dibaca ya. Oke. Kemudian satu persatu nih kita bahas merek. Merek itu kalau kita lihat adalah ada gambar, logo, nama, kata, huruf, angka. Nah, semuanya itu ada 2 atau 3 dimensi. Suara pun juga bisa mendapatkan perlindungan hak merek. Ya, hologram. Dengan catatan pada hak merek ini adalah harus memiliki daya pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lain. Ya, nih saya berikan contohnya seperti Burger King, KFC, Nikon, Apple, Adidas. Nah, nih ya. Oke, kita lanjut. Hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis, ya. Timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ya. Kemudian hak cipta ini bisa seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak cipta ini adalah bersifat absolut atau mutlak, ya, dimiliki oleh si pencipta tersebut. Jadi hak cipta itu pemilikannya bisa perorangan atau badan hukum, ya. Nah, paten. Paten di sini adalah hak eksklusif ya yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya. Jadi inventor ya itu adalah siapa inventor? Ada yang masih ingat inventor? Seseorang yang membuat ide. Seseorang yang membuat ide, orang tersebut ya. Ya, orang yang memiliki ide atau karya ya. Kemudian invensi itu adalah karyanya dengan jangka waktu tertentu. Ya, itu adalah paten. Ya, seperti saya berikan contohnya seperti gambar ini ya, bisa dilihat. Oke. Kemudian kita lanjut selanjutnya adalah desain industri. Desain industri ini adalah yang ada kaitannya dengan hak eksklusif, yang ada kaitannya dengan kreasi, yang ada kaitannya dengan estetika, yang ada kaitannya dengan konfigurasi, warna, garis. Jadi desain industri dengan merek, walaupun merek ini ada embel-embel warna ya, tapi ini berbeda. Dia lebih kepada desain industri ya, baik berupa barang, produk ataupun kerajinan tangan. Jadi kerajinan tangan itu juga bisa dimasukkan ke desain industri. Ya. Oke, di sini kemudian DTLST. DTLST ini adalah produk setengah jadi ya. Kemudian biasanya DTLST ini adalah semikonduktor. Ya, chip gitu ya. Ya. Biasanya itu elemen aktif ya yang ada di dalam elektronik. Ya, di sistem elektronik itu chip ya, itu adalah DTLST. Ya. Kemudian perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman ini
kita pasti melihat ke tanaman, namanya juga varietas tanaman. Jadi tanaman. Tapi tanaman tersebut mempunyai ciri khas, ya. Ciri khas sendiri sehingga mendapatkan perlindungan hukum, bukan sekedar hanya tanaman, ya. Biasanya tanaman ini ya diberikan oleh pemulia. Pemulia itu adalah yang membuat bibit tanaman tersebut, ya. Nah, di sini varietas tanaman ini saya lihat kasih contohnya jagung. Jagung tapi kok ininya merah, Bu. Nah, itu. Jadi dia mempunyai ciri khas tersendiri dan menghasilkan khasiat yang berbeda dengan jagung, jenis tanaman jagung yang lain. Nah, itu adalah perlindungan varietas tanaman. Kemudian kita lanjut rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui umum. Dia benar-benar rahasia, ya, baik di teknologi maupun bisnis, ya. Karena rahasia, dia memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya kalau ingin tetap mendapatkan perlindungan hukum. Oke, ini rahasia dagang. Kemudian ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional itu adalah sebuah ekspresi. Jadi ekspresi budaya tradisional ini komunal, ya. Namun dia masuk ke penggolongan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta, ya. Terus ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini adalah semacam pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pengetahuan teknik. Kemudian pengetahuan itu adalah keterampilan. Bagaimana keterampilan untuk mempraktekkan, mengembangkan ke dalam sebuah produk. Misalnya pembuatan keris, ya. Pembuatan keris, pembuatan tenun, ya. Dia memiliki perbedaan. Nah, kemudian subak di Bali, ya. Kemudian pengobatan, ya. Nah, pengobatan ini juga bisa, ya. Misalnya tata cara penyembuhan penyakit. Nah, itu bisa dibuat diolah oleh masyarakat adat. Nah, pengetahuan tradisional ini biasanya sangat kental atau ada korelasinya dengan masyarakat adat setempat, ya, sama kayak ekspresi budaya tradisional. Sehingga itu masuk ke komunal, ya, komunal kebersamaan, ya. Kemudian nah, sumber daya genetika. Yang terakhir mengenai sumber daya genetika. Genetika berarti reproduksi, ya. Ya, bagaimana ini adalah sumber daya genetika adalah suatu cabang ilmu biologi, ya, tentang reproduksi, bagaimana kerjanya perubahan. Jadi genetika, misalnya genetika di pertanian, misalnya menanam apa pertanian, ya. Kemudian genetik itu dari tanaman yang mempunyai nilai nyata kemudian dijadikan suatu pangan atau pertanian. Jadi tidak hanya sebatas pada tumbuh-tumbuhan atau hewan saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jadi makhluk hidup juga mempunyai peluang untuk memberikan nilai ekonomi pada nilai genetika, pada sumber daya genetika. Jadi tidak hanya tumbuh-tumbuhan. Jadi kita buat gitu, ya. Jadi ada kaitannya dengan biologi. Biasanya ahli biologi ini yang banyak meneliti mengenai sumber daya genetika. Ini termasuk ranah hak kekayaan intelektual juga, gitu, ya. Kemudian indikasi geografis. Nah, indikasi geografis, jadi indikasi geografis, sumber daya genetika, ekspresi budaya tradisional, ya, itu masuk ke ranah yang komunal. Jadi komunal itu adalah bersama, kepemilikannya adalah bersama, ya. Indikasi geografis itu pemohonnya itu bisa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ya, pada masyarakat di kawasan geografis tersebut, ya. Misalnya di kawasan, misalnya kopi Toraja berarti ada di kawasan di Sulawesi Selatan. Kopi Kintamani berarti kawasannya adalah di Bali. Beras Krayan, nah, beras Krayan tuh ada di daerah Kalimantan Timur, ya, tepatnya di Berau, ya.
Nah, ini adalah indikasi geografis. Jadi dari hasil ya hasil geografis, misalnya tumbuh dan hidup di geografis daerah tertentu. Jadi misalnya kopi Toraja, bibit kopi Toraja ditanam di Kalimantan Timur, ini belum tentu rasanya seenak dengan yang bibit kopi Toraja ditanam di Toraja langsung. Ini adalah indikasi geografis. Jadi ini memiliki keunikan, ya, memiliki keunikan tersendiri. Jadi ya, jika memang memiliki keunikan, itu pasti bisa didaftarkan di indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini masuk ke hak merek, ya, namanya Undang-Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis. Ya, ini ya, menjadi aset yang bernilai, ya. Jadi dengan ada pelindungan HKI, jadi menjadi aset tersebut memiliki nilai ekonomi karena bisa diperdagangkan, dijual belikan, ya, memiliki aset ekonomi, ya. Kemudian memunculkan inovasi-inovasi baru, ya, baik di seni, ilmu pengetahuan atau perindustrian. Jadi muncul inovasi-inovasi yang baru. Kemudian pertumbuhan perekonomian suatu negara, ya. Jadi untuk secara global itu adalah untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ini adalah tujuan dari pelindungan HKI, ya. Oke. Pilar-pilar penting dalam perkembangan HKI dilihat dari penegakan hukum. Sudah ada penegakan hukum, komersialisasinya, kemudian bagaimana proteksinya pemerintah dan kreasinya, ya. Nanti materi ini bisa dilihat di Google Classroom, ya. Ya, jadi bisa dilihat di Google Classroom masing-masing. Nanti materi yang saya lewati nanti bisa dipelajari, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Kemudian coba tadi kan saya sudah menjelaskan nih satu persatu nih, ya, penggolongan HKI. Nah, saya mau tanya lagi, jadi biar saya tahu nih kira-kira kalian semua ini sudah paham belum sih mengenai penggolongan hak kekayaan intelektual ini gitu. Kira-kira sudah paham atau belum gitu, ya. Coba saya acak, ya. Coba sebentar. Alivia Nur Idian. Alivia? Iya, Bu. Oke, silakan Alivia. Kira-kira di dalam suatu produk ini memiliki lebih dari satu hak kekayaan intelektual. Kira-kira apa ini? Ya, kalau dari bentuk kotaknya itu ada hak desain industri. Desain industri. Oke, terus apa lagi kira-kira? Ada merek. Oke, kita lihat ya, apakah benar yang dilihat yang diungkapkan teman kamu. Nah, tadi teman kamu mengungkapkan mengenai desain industri. Oke. Desain industri, desain dari tampilan produk luar, ya, tampilan dari produk luar, ya, tampilan bungkusnya. Merek Mustika Ratu, ya. Cipta, ini ada cipta dari apa? Seni lukis, ya. Jadi cipta itu tidak hanya pada konteks novel, buku, ya, film, enggak, tapi seni lukis, fotografi di dalam produk tersebut itu adalah hak cipta, ya. Kemudian rahasia dagang tadi teman kamu, ya. Nah, ada tambahan lagi, selain cipta ada sumber daya genetika. Sumber daya genetika di sini adalah bahan genetik tumbuhan dari daerah tertentu yang ada ramuan tradisionalnya sehingga ada beras kencur ini. Jadi produk ramuannya ini. Jadi kan setiap merek itu pasti ramuannya ada sumber daya genetika. Jadi ada genetika tumbuhan. Kemudian ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisionalnya itu dilihat dari
bagaimana metode formula tradisional tersebut menghasilkan produk. Karena ini adalah beras kencur itu masuk formula tradisional ya, minuman tradisional ya. Oke. Coba sekali lagi ya, coba satu lagi ya, satu kali lagi. Oke, sebentar. Nah, coba nada. Ya, Bu. Oke, silakan. Dalam satu produk ini ada berapa HKI di dalamnya? Ada merek Oke, mereknya apa itu? Samsung, Oke, Samsung. Kemudian apa lagi? desain industri, Desain industri. Oke. Desain industri berarti apanya itu? desain tabletnya, Bu. Oke, desain tabletnya. Oke, kemudian apa lagi? Yang tambahannya lagi adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Ya. Jadi IC-nya di dalam tablet tersebut. Ya, di dalam PC tablet tersebut ada desain tata letak sirkuit terpadu. Ya, tadi benar kata teman kamu, desain industri, merek, ya, paten dan hak cipta. Hak cipta itu adalah hak ciptanya adalah program komputer di dalam PC di tablet tersebut, ya. Oke, nanti kalian bisa lihat materinya di Google Classroom ya. Ya, jadi biar untuk memperjelas perkuliahan hari ini, jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi materi saya di Google Classroom. Oke, sudah ya, Mbak Wahyuni. Oke, terima kasih semua. Saya tutup, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan kedua besok. Oke, terima kasih.